Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran. Dengan ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai, dan jangan lupa mengisi absensi sebagai bukti autentik. Oke. Oke, kita lanjutkan pembelajaran, yaitu 5 simpangan baku. Dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, simpangan baku dapat diistilah lain, yaitu standar deviasi, sebagai pengukur tingkat kesamaan atau kedekatan suatu populasi. Digunakan dalam menentukan suatu kedekatan data yang diambil dari hasil sampel. Mencari kedekatan titik data suatu individu dengan rata-rata nilai dari sampel. Jadi mencari kedekatan titik data ya, adalah simpangan baku. Guna simpangan baku untuk mengetahui sampel data yang telah diambil, apakah sudah mewakili populasi ya. Dari sampel tadi kan populasi banyak tuh, tapi kita mengambil sampel aja gitu ya. Simpangan baku ini memiliki dua jenis, yaitu simpangan baku data tunggal dan simpangan baku data kelompok. Simpangan baku data tunggal hanya memuat data satu saja, sedangkan simpangan baku data kelompok memuat lebih dari satu. Jadi itulah definisi simpangan baku ya, dan maksud dan tujuannya simpangan baku. Oke. Ya, kita kepada simpangan baku data tunggal. Jadi kita cari dulu yang simpangan baku data tunggal ya. Ya, rumus. Ya, rumus di sini nih. S, ini lambangnya S dibuat sini ya. Sama dengan akar dalam ini ya, sigma dalam kurung XI dikurang X rata-rata pangkat 2 per N. Ini ya rumusnya. Contoh. Tinggi badan 10 peserta tari belum tersusun sebagai berikut. Jadi tinggi badannya masih acak ya, seperti biasa itu ya. 160, 168, 176, 185, 166, 189, 173, 178, 193. Tentukan simpangan baku standar deviasinya. Jadi kan simpangan baku bisa dikatakan lain dari standar deviasinya kan itu. Lanjut. Penyelesaiannya, hitung terdahulu nilai rata-rata dari nilai data yang telah ada. Jumlahkan seluruh nilai tinggi badan tadi, lalu dibagikan dengan jumlah data penari tersebut. Nah, di sini kan ada, ini masih data acaknya. Nah, disusun ini seperti ini ya. Nah, ini dia. Ini rumusnya X rata-rata. Ini X garis ini, nggak nampak nih ya. X garis ini, ada kepala gini garis ya. Sama dengan sigma XI per N. Jadi sigma ini adalah jumlah dari yang data tadi ini. Tapi data susunnya dari 153 nih mana? 153, 160, 166, 168, 173, 176, 178 dan seterusnya dibagi 9. Berarti datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makanya dibagi 9. Dan dijumlahkan semua ini adalah 1548 dibagi 9, maka dapat rata-ratanya 172. Jadi rata-rata tinggi dari 9 penari tadi adalah 172. Ini X garis di atas nih ya. Ini nggak nampak ya. Jadi rata-rata. Jadi katanya apa? Hitunglah rata-rata yang terada, jumlahkan ini. Lalu dibagikan jumlah rata penari. Jadi kita lihat nah, seperti ini ya. Bagaimana selanjutnya? Perhatikan. Selanjutnya, hitung setiap simpangan data dari jumlah rata-rata. Kurangi nilai dengan jumlah rata-rata berikut ini. Maksudnya bagaimana? Gimana ya? Ya, ini perhatikan. Yang ini kan rata-rata. Jadi, X ini, X1, X2, X3, dan selanjutnya. Maka ini kita kurangkan sama ini. Ini maksudnya. Lanjutnya ya, perhatikan ya. Rumusnya ini. Ya, jadi 153 dikurang 172 kan dikurang ini tadi sesuai rumusnya ini. X rata-rata ini X garis ini ada nggak nampak ya. Ini XI. Kemudian 153 dikurang 172, 160 dikurang 172,
Terus selanjutnya semua ini kita kurangkan dengan 172, yaitu rata-rata. Sesuai dengan rumus yang kita lihat di sini. Carinya. Ya, ini mencari dia jumlah, ya, hitung simpangan tadi, kurangi nilai jumlah rata-rata berikut ini. Nah, dapatlah di sini sampai dia 189 dikurang 172 berdasarkan ini tadi. 9 kan? Dibagi 9. Nah, lanjut. Maka hasilnya 153 dikurang 172 min 19. Terus dipangkatkan 2. Sesuai ini tadi. Oke, ditambah ini kurang ini min 12. 166 dikurang 72 min 6. Ini selanjutnya. 168 dikurang ini min 4. 173 dikurang 1, 1 kan? Ini dia. 176 dikurang 1, 4 kan? Ini dia. 17872 ini 6. 18572 ini 13. 189 kurang 172 17. Maka ini kita pangkatkan. Tetap dibagi 9. Ya, kita pangkatkan. Jadi 361. 19 pangkat 2 atau 19 kali 19 361. 12 kali 12 144. 6 kali 6 36. 4 kali 4 16. 1 pangkat 1 kali 1 gitu aja. 1. 4 kali 4 nih 16. 6 kali ini. Lanjut ya. 13 kali 13 169. 17 kali 17 289 dibagi 9. Ya. Paham ini dulu ya. Nah, jadi kata-katanya dipahami. Ini agak panjang gitu ya. Tapi nanti kita paham. Oke, lanjut. Nah, di sini jumlah dari 300 ini tambahin ini 1215 dibagi 9. Maka hasilnya 135. Ya, 135 dari hasil yang tadi. Apa? Hitung setiap timbangan baku tadi. Kurangi nilainya kan. Hitung setiap simpangan. Jadi setiap simpangan ini kita kurangi dengan tadi rata-rata ini. 135. Jadi nilai varian di akar kuadratkan. Sesuai ini tadi. Di akar kuadratkan. Udah di akar, yang dikuadratkan lagi. Simpangan baku. Jadi nilai variannya di akar kuadratkan simpangan baku yaitu, jadi hasil dari akar yang tadi kan dari akarkan ini 135 ya, maka dapatlah simpangan baku yaitu akar 135 sama dengan 11,62. Inilah cara mencari simpangan baku data tunggal. Sampai sini Bapak yakin Anda bisa, tapi mengikuti cara langkah-langkahnya seperti ini. Ya, jadi agak panjang gitu ya. Itu masih 9 9 data ya. XI itu ya. Dan kalau banyak itu udah sistem kelompok ya. Tapi kalau seandainya dia sampai sini banyak ya agak rumit juga, tapi ya pahami dulu nih ya seperti ini. Oke, Bapak yakin Anda bisa. Ya, di sini simpangan baku data kelompok. Ya. Simak ya. Jadi data kelompok ini rumusnya, berarti rumusnya ini dia. Ya. S sama dengan sigma FI dikali dalam kurung XI kurang X rata-rata dipangkatkan 2 dibagi N. Nah, bedanya kelompok sama apa tadi, tunggal, tidak ada FI-nya, frekuensinya. Nah, jadi di sini kelompok hanya beda FI-nya aja. Kalau tadi FI-nya nggak ada, itu data tunggal. Oke, lanjut ya. Nggak usah perpanjang waktu. Contoh, siswa-siswi melakukan ujian MIT dengan nilai pada tabel distribusi sebagai berikut. Inilah kalau namanya, kalau kelompok kita sudah pakai tabel seperti ini untuk mempermudahnya. Itu namanya kelompok ya. Sudah dibuat di sini tabel distribusi namanya. Oke, di sini nilai 62 sampai 66 ada 3 siswa. 67 sampai 71 4. Ini selanjutnya semua nih. 72 76 10 77 81 6 82 sampai 86 5 87 sampai 91 ada 2. Jumlah total semua ada tadi 30. Oke, lanjut. Penyelesaian. Menentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang ada.
Jadi kita tentukan nilai tengah dari ini tadi, 62 sampai 66 itu berapa. Teruskan dengan menghitung jumlah nilai kelompok. Nilai tengah dikalikan dengan frekuensi. Oke, perhatikan ya. Ya, di sini 62 sampai 67, jadi dari sini ya. Itu nilai tengahnya 64. Kok bisa Pak? Ya, perhatikan 62, 63, 64, 65, 66. Berarti kan di tengahnya nih, di antara 62 sampai 66. Di antara 67, 71 itu 69. Nanti bisa kalian hitung sendiri, bisa tuh. 72 sampai 76 itu 74. Ya. 77 sampai 81 79. 82 sampai 86 itu dia 84 di tengahnya. 87 sampai 91 itu 89. Ya, tadi kan menentukan nilai tengah dari setiap kelompok. Jadi kelompok ini berarti nilai tengahnya siapa? Inilah dia, XI. Kemudian apa lanjutannya? Kita ini kan jumlahnya cuma 30 ya. Nah, terus apa dibilang? Nih, teruskan dalam menghitung jumlah nilai kelompok. Nilai tengah dikalikan dengan frekuensi. Dikalikan sama ini. Nilai tengahnya inilah dia. Jadi 2 kali 64 128. 5 kali 69 345. 11 kali 74 814. 7 kali 9 enggak lanjut. Ya, kalau kita bacakan panjang kali. Nah, kita jumlahkan ini 2265 dari hasil penjumlahan dari apa nilai tengah dikalikan dengan tadi frekuensi. Nah, di sini jumlahnya 30 ya. Oke, lanjut. Nah, di sini X rata-rata. Ini X garis ini enggak tidak nampak ya. X garis nih, itu X rata-rata sesuai rumus tadi ya. Nah, akarnya kan belum ada ini kan karena dia bahan baku kan. Perhatikan. Jadi jumlahnya kan 2265 dibagi 30 ini. Maka rata-ratanya 75,5. Rata-rata apa itu? Rata-rata frekuensi tadi perkaliannya antara FI dikali XI. Kemudian bagaimana lagi lanjutannya? Perhatikan. Ya. Kurangkan nilai tengah dengan nilai rata-rata. Nilai tengah kan ini. Dikurangkan sama ini. Sesuai contoh yang tunggal tadi kan. Nah, 68 dikurang 75. Ini jadi kita kurangkan jadi 69 kurang 75,5, 74 dikurang ini. Jadi hasilnya berapa? Perhatikan. Iya. Jadi 64 dikurang 75,5 itu min 11,5. Terus 69 dikurang 75,5 itu min 6,5. Seterusnya 74 dikurang 75 kurang 5 itu min 1,5. 79 dikurang 75,5 3,5. 84 dikurang 75,5 8,5 dan seterusnya 89 ya terakhir ya. 89 dikurang 75,5 itu 13,5. Ya, hasil pengurangan ya kurangkan nilai tengah dengan nilai rata-rata. Lanjut. Nah, ini tadi karena tadi sifatnya diakarkan tadi kan apa dipangkatkan, maka 11,5 ini dipangkatkan 2 hasilnya 132,25. 6,5 ini negatif kan, 6,5 dipangkatkan 2 jadi 42,25. 1,5 dipangkatkan 2 2,25. Terus gitu juga 3,5 dipangkatkan 2 12,25. 8,5 dipangkatkan 2 72,25. 13,5 dipangkatkan 2 itu 182,25. Nah, ini setiap pangkatan ini dikalikan sama ini frekuensi. Jadi 2 dikalikan 132,5 yaitu 264,5. 5 dikalikan 42,25 itu 211,25. 11 dikalikan 2,25 itu 4,75. 7 dikalikan 12,25 itu 85,75. 4 dikalikan 72,25 jadi 289. 1 dikalikan 182,25 ya hasilnya tetap ya 182,25. Nah, ini kita jumlahkan menjadi berapa? 1057,5.
Nah, di sini bisa kita cari lah nanti simpangannya berapa, tapi dengan buat seperti ini S-nya. Kenapa akarnya belum? Gitu ya, ditanyakan. Akarnya belum. Ini 1057,5 ini dibagi 30, hasilnya berapa? 35,25 ya. Terus tadi kan bahasanya di akar kuadratkan. Nah, ini ada, jadi nilai varian di akar kuadratkan simpangan baku yaitu S dari ini kan akar kuadratkan ini ya 35,25. Hasilnya berapa? Ya 5,94. Pendekatannya yang dikatakan tadi kan dari sampel, dari populasi diambil sampel 5,94 ya kan. Jadi disinilah bisa mencari tentang simpangan baku. Jadi poin-poin yang kita buat nih, langkah-langkahnya ini harus diperhatikan dari rumusnya sampai dengan langkah-langkah yang akan diapakan. Nah, tidak hitung banyak di sini, cukup dari sini aja kita perhitungannya. Ya, ini butuh ya alat hitung juga karena banyak kali yang hitungan yang sangat panjang gitu ya. Nah, kalau memang bantuan dengan alat hitung supaya cepat menyelesaikan ini. Jadi ini aja yang Bapak sampaikan ya, tadi yaitu simpangan baku data tunggal dan simpangan baku data kelompok. Ini aja yang Bapak sampaikan. Kita masuk ke kesimpulannya. Oke. Jadi sini rumus kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari rumus simpangan baku atau standar deviasi. Itu kan ini ya. Ini Bapak buat supaya itu. Nah, jadi simpangan baku data tunggal inilah dia. Atau ini lambang sigma kecil ya. Kalau dia kapital seperti ini kecilnya. Boleh bentuk seperti ini rumusnya, boleh seperti ini. Ini ada garis sebenarnya di atas rata seperti ini besar ini kan. Ini karena nggak jelas, nggak nampak. Ketika akar dipindahkan ke ruas kiri menjadi pangkat, rumus menjadi varian data tunggal ini dia. Jadi pangkat akar ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka ini dia pangkatnya. Jadi pangkat ya, ini kan akar. Jadi tetap jalan dalamnya ini seperti ini ya. Itu jadi variannya. Jadi rumus menjadi varian data tunggal. Variannya seperti ini. Ini sigma kecilnya ya. Nah, untuk ini data tunggal, untuk data kelompok simpangan baku data kelompok ini dia. Jadi sini pakai sigma FI-nya. Tadi kan nggak ada nih. Ini kena Bapak buat kesimpulannya supaya mengingat aja. Ya. Awal tadi ya. Rumus. Jadi di sini bedanya FI aja, sini kan tidak ada. Nah, ini sama. Ini sigma kecilnya. Kalau sigma besarnya seperti ini ya. Ini sama. Kemudian sama dengan definisi data tunggal variansa data kelompok. Nah, ini pindahkan aja. Ini kan jadi pangkat ya. Sigma kuadrat. Jadi di sini sama bentuknya. Kalau ini pindah ke sebelah kan ini menjadi pangkat setengah atau kita jadi akarkan. Ini dia. Nah, kalau bentuk seperti ini kita pindahkan akarnya jadi pangkat, ini dia. Jadi ini sama aja. Oke, ini mungkin Bapak sampaikan untuk kesimpulan rumus simpangan Bapak atau standar deviasi. Nah, ini mungkin nanti kita buat latihan. Oke. Ya, kita masuk ke latihan 1. Dari data belum tersusun terlihat 7, 6, 5, 7, 3, 4, 1, 6, 2, 7 ya. Tentukan simpangan baku atau standar deviasinya. Ya, soalnya ya. Ada contohnya, ini data tunggal. Dari tabel frekuensi bawah terlihat, tentukan simpangan bakunya. Perhatikan nih. Tidak. Nilainya 1, 2, 3, 4, sampai 7. Frekuensinya 3, 1, 4, 4. Nah, ini dia. Tersusun ya. Oke. Sama. Yang ketiga, dari tabel frekuensi bawah terlihat, tentukan simpangan bakunya. Mana dia tabelnya? Nah, ini sih berarti masih data data tunggal ya. Masih ada seperti ini. FI-nya. Oke, lanjut. Dari tabel frekuensi di bawah terlihat tentu simpangan bakunya. Kalimatnya sama juga. Nah, inilah data kelompok.
Cukup satu aja di kelompok ini, 3 data tunggal. Satu ini kan panjang ya. Ini mungkin yang Bapak sampaikan ini sebagai latihan, dan Bapak berharap atau yakin anak-anak bisa menjawab soal ini sesuai dengan langkah-langkah yang tadi Bapak sampaikan dan penyelesaian dalam pembahasan itu. Oke, sampai sini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.